Simak pantun rohani bersama Rere di Salatiga. Bersama saya Frida dari Salatiga. Dengan Feby di Surabaya. Berdasarkan bacaan hari ini, Kamis 17 Februari 2022, dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 17 Februari 2022. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita tidak mengenal seseorang secara baik, kita bisa saja memiliki penilaian yang salah dan memiliki prasangka yang keliru tentang orang itu. Kita kemudian membangun cerita yang tidak benar, mengatakan yang tidak benar tentang orang yang tidak kita kenal. Maka satu-satunya jalan untuk berpikir yang benar, berkata yang baik tentang seseorang adalah mengenalnya secara pribadi. Masih banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa COVID terus saja begini? Yesus bertanya pada para muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Begitu juga halnya dengan pengenalan akan Tuhan. Jika kita tidak mengenal Tuhan secara baik dan secara pribadi, kita bisa saja memiliki pemahaman yang salah dan keliru tentangnya. Kita juga bisa memiliki pengalaman yang tidak benar, tidak seperti yang diyakini oleh banyak orang. Hal yang demikian dialami oleh orang-orang pada zaman Yesus. Mereka belum mengenal Yesus secara baik. Mereka belum mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Maka mereka hanya mengenal Yesus secara dangkal. Mereka hanya melihat Yohanes Pembaptis, Nabi Elia yang dulu mereka kenal, perbuatan, ajaran mereka lihat sama dengan Yesus. Padahal Yesus jauh lebih tinggi dari itu. Yesus tidak sekedar nabi, tetapi ia adalah anak Allah, orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Yesus tidak menginginkan agar murid-murid jatuh dalam pengalaman dan pemahaman yang dangkal seperti itu. Maka ia bertanya kepada para murid, "Bagi kamu, siapa aku ini?" Petrus mewakili para murid mengatakan dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Acara yang dibuat kurang tertata, maka para peserta menjadi jenuh. Dengan berterus terang, Yesus berkata, ia akan ditolak lalu dibunuh. Secara fisik, kita hidup terpisah jauh dari Yesus ribuan tahun yang lalu. Tapi dalam iman, kita dekat dan bersatu dengannya sampai hari ini. Siapa diri Yesus? Apa ajaran dan perbuatan-perbuatannya? Kita tahu, kita terima, kita imani pertama-tama melalui kitab suci. Disitulah tertulis, terungkap siapa Yesus sesungguhnya. Maka kita tidak boleh bosan, apalagi membaca kitab suci. Sebab disitulah sumber pertama kita mengenal siapa Tuhan. Benarlah kata-kata Santo Hieronymus.
yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Tuhan. Tetapi membaca kitab suci saja tidak cukup. Kita perlu menghidupi, meneruskan perbuatan-perbuatan Yesus dalam kitab suci. Rasul Yakobus dalam bacaan pertama kemarin mengingatkan kita agar tidak hanya menjadi pendengar sabda, tetapi juga pelaksana. Mengantar barang hanya taruh di teras. Untung saja tidak ada yang mencuri. Yesus menegur Petrus dengan keras, sebab hanya andalkan pikiran sendiri. Dengan semakin rajin tekun membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Yesus. Dengan melanjutkan dan menghidupi perbuatan-perbuatannya yang tertulis dalam kitab suci, kita semakin menghadirkan Yesus yang penuh kasih kepada semua orang. Tanpa membaca kitab suci, tanpa menghidupi perbuatan-perbuatannya, kita bisa saja terjerumus dalam kekeliruan. Saat ini, banyak sekali informasi yang bisa menyesatkan kita. Dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, kita bisa terseret dengan informasi-informasi yang tidak benar tentang Tuhan. Dan banyak orang yang terjerumus. Maka satu-satunya cara yang paling utama untuk semakin mengenal Tuhan adalah membaca kitab suci, merenungkannya, dan menghidupinya dalam keseharian kita. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonasuni, SPD. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selamat menyertakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Salam Seroja. Berkah dalam. Terima kasih. Dadah.